Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pecinta ilmu, pecinta belajar. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga tambah sehat, tambah semangat, tambah antusias dalam beribadah, dalam membaca Al-Quran, dalam bekerja. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Rezeki itu sesuatu yang menarik untuk dibahas. Rezeki itu sesuatu yang sangat membuat orang antusias untuk membahasnya. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang level rezeki. Dari berbagai macam buku dan literatur yang saya pelajari, ada 4 level rezeki. Ya, jadi 4 level rezeki manusia dan makhluk Allah di alam semesta ini. Yang pertama adalah rezeki makhluk. Rezeki makhluk artinya apa? Allah ketika menciptakan makhluknya, Allah membekali mereka dengan rezeki, baik manusia atau makhluk selain manusia. Manusia yang giat bekerja, semangat dan antusias untuk berusaha. Manusia yang malas-malasan, mereka juga punya rezekinya masing-masing. Manusia yang bekerja dengan profesional, bekerja dengan sistematis, perencanaan, mereka juga punya rezekinya masing-masing. Maka di level ini manusia seharusnya tidak khawatir tentang rezekinya. Jadi besok apa yang mau kita makan itu tidak perlu kita khawatirkan, karena kita sudah dijamin rezekinya. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada semua makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Semua makhluk Allah yang di muka bumi ini telah Allah tetapkan rezekinya. Pada level ini, maka semua manusia punya jatah rezeki, punya rezeki yang sudah ditentukan. Termasuk makhluk lain, misalkan kita ambil contoh cicak. Cicak itu dalam kesehari-hariannya hampir 100% mereka merayap. Cicak rata-rata merayap di tembok. Di mana rezeki cicak? Rezeki cicak ternyata tidak di tembok, tapi rezeki cicak berterbangan di sekitarnya. Apa itu? Nyamuk. Seekor nyamuk yang terbang ke sana kemari itu adalah bagian dari rezeki cicak. Maka kalau kita logika, itu sulit sekali seekor cicak bisa menangkap nyamuk, karena cicak tidak bisa terbang, sedangkan nyamuk pekerjaannya terbang ke sana kemari. Tetapi bagaimana bisa seekor cicak menangkap mangsanya yang terbang? Inilah rahasia Allah. Dan ternyata memang cicak selalu bisa menemukan rezekinya. Ini level pertama, rezeki makhluk. Setiap makhluk itu sama Allah telah diberi rezeki. Jadi kita sebagai manusia jangan pernah khawatir tentang rezeki. Nanti rezekinya seperti apa? Saya kalau nggak punya rezeki bagaimana? Jangan khawatir. Allah menciptakan kita, Allah siap memberi rezeki kepada kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah rezeki orang yang berusaha. Orang ini khusus manusia. Manusia itu oleh Allah diberi rezeki salah satunya karena usaha. Tapi usaha itu bukan rezeki kita. Usaha boleh jadi menjadi pintu dari rezeki kita. Maka pada level kedua ini, level rezekinya orang yang berusaha,
hasil dari usaha seseorang itu berbeda-beda. Ketika seseorang bekerja dengan semangat, antusias, bekerja dengan etos kerja yang tinggi, bekerja dengan perencanaan yang matang, maka insya Allah mereka akan memperoleh hasil dari apa yang diusahakannya. Ketika seseorang bekerja dengan malas-malasan, tidak semangat, tidak tepat waktu, mereka juga akan memperoleh hasil yang tidak maksimal. Hal ini sesuai dengan apa yang diusahakannya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya, tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Jadi ketika kita berusaha dengan semangat, antusias, sungguh-sungguh menjaga integritas, kejujuran, maka kita akan memperoleh rezeki yang melimpah, rezeki yang mudah. Dan perlu kita ketahui, 99% manusia itu ada di level ini. Termasuk mungkin kita, orang-orang di sekitar kita, mayoritas berada di level ini. Berada di level rezeki orang yang berusaha. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian rezeki berikutnya, ya, yang ketiga adalah rezeki orang yang bersyukur. Jadi pada rezeki orang yang bersyukur ini, hasil yang didapatkan dengan usaha yang dikeluarkan itu jauh lebih besar hasil yang didapatkan. Usahanya tidak begitu ngoyo, usahanya tidak keras banget, tetapi hasilnya besar dibanding dengan usahanya. Sedangkan pada level yang kedua tadi, rezeki orang yang berusaha itu antara hasil dengan usaha sebanding lurus. Ketika usahanya maksimal, hasilnya maksimal. Pada level ketiga ini, ya, rezeki orang yang bersyukur itu usahanya biasa-biasa saja, tetapi hasilnya maksimal. Siapa mereka? Orang yang bersyukur. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wahai manusia, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la zidannakum, sungguh pasti akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Jadi di sini kalau kita belajar ilmu nahwu shorof, di situ ada kata lain. Lain itu artinya sungguh, artinya taukid. Lain syakartum, sungguh ketika kalian mau bersyukur, ketika kita mau bersyukur dengan sungguh-sungguh, la azidannakum, sungguh Allah akan menambahkan nikmat dan rezeki kita. Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya ketika kita berkufur, kita kufur dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku itu sangat pedih. Azabnya Allah, siksa Allah, hukuman Allah itu sangat sedih. Bapak Ibu sekalian, siapakah orang yang ada pada level ketiga ini? Orang-orang yang bersyukur. Siapakah orang-orang yang bersyukur itu? Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mengeluarkan bagian dari hartanya untuk orang lain. Orang-orang yang menyadari bahwa di dalam harta yang dia miliki, dalam rezeki yang dia peroleh, itu ada hak-hak orang lain. Dia menyadari sepenuh hati bahwa Allah memberikan rezeki kepada orang lain melalui dia.
Maka dia mengeluarkan hak-haknya untuk orang lain. Dia mengeluarkan zakatnya. Dia mengeluarkan sedekahnya untuk orang lain. Karena dia yakin dalam harta yang dia peroleh itu ada hak orang lain. Ada hak orang miskin, ada hak janda-janda, ada hak fakir miskin, ada hak anak-anak yatim. Dan mereka mengeluarkan hak-hak itu dengan semangat dan antusias tanpa dipaksa. Inilah rezeki level ketiga, rezeki orang yang bersyukur. Dengan mengeluarkan harta yang dimilikinya untuk orang lain dan dengan mengeluarkan bagian-bagian dari harta yang dimilikinya untuk orang lain, sesungguhnya dia sedang menarik rezeki Allah yang lain untuk datang. Dengan mengeluarkan zakatnya untuk orang lain, sesungguhnya dia sedang membuka peluang datangnya rezeki Allah yang lebih luas lagi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka orang yang bersyukur itu hidupnya selalu lapang. Mereka tidak pernah merasa kaya raya. Mereka tidak pernah merasa paling kaya. Karena mereka merasa bahwa harta yang dimilikinya adalah titipan dari Allah. Harta yang dimilikinya merupakan titipan yang harus disalurkan kepada yang berhak memilikinya. Maka orang yang ada di level ketiga ini, mereka hidupnya bahagia, sentosa, semangat, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluk-makhluk. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada yang terakhir, rezeki level 4. Nah, siapakah orang yang ada di level 4 ini? Orang yang ada di level 4 ini adalah orang-orang yang bertakwa. Rezeki level 4 adalah rezekinya orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak pernah merasa khawatir tentang kehidupan. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Pada diri mereka ini tidak ada rasa takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tentang uang, tentang masa depan. Jadi pada level keempat ini mereka menganggap harta itu betul-betul titipan dari Allah. Mereka mengeluarkannya dengan maksimal, bahkan melebihi dari kewajiban. Kalau zakat itu kan setahun sekali. Kalau sedekah itu rata-rata 10-20% dari penghasilan. Tapi pada level orang yang bertakwa ini, mereka bisa mengeluarkan hartanya melebihi dari kapasitas.